masalah selalu bikin huru-hara di sekolah. Siti misal sering dipanggil ke BP karena sering pukul-pukul meja sambil nyanyi-nyanyi di kelas. Terus aku sering nulis di mading dan itu selalu bikin keributan. Terus Widi tuh kayak ngelawan guru gitu kan segala macam. Akhirnya sering dipanggil ke BP terus ya udah anak-anak ini harus diarahkan ke sesuatu yang bisa menyalurkan energinya gitu. Terus ya udah ikut teater sama Mbak Elsa guru BK kita diarahin ke situ. Terus di teater itu banyak yang ikutan anak-anak yang sama juga bermasalah dan saat itu yang uh, di teater tuh ada puluhan tapi yang dapat terus untuk belajar alat musik tuh sekitar 15 orang. Nah, karena dari aktingnya kita nggak kepake, akhirnya yaudah deh gitu anak-anak ini kayaknya lebih baik musikin aja gitu. Nah, setelah itu ternyata memang nemu passionnya di musik. Tapi karena saat itu di kita belum lumrah perempuan yang main musik, akhirnya yang dari 15 itu sisa 7, lalu dari 7 itu sisa 3 karena terhalang izin orang tua. I see. Tapi kan kalian memang juga awalnya tidak diizinkan orang tua ya, nggak disetujui. Iya. Karena memang kayaknya nggak cuma di daerah aja, tapi di perkotaan pun stigma perempuan ngeband apalagi metal tuh masih kayak ngapain sih gitu kan, ya ngeband tuh pop gitu loh yang menjual gitu. Namun pada akhirnya yang membuat kalian tetap maju nih apa? Karena kan banyak banget tentu suara-suara sumbang yang menyuruh kalian nggak usah gitu ya. Ya, karena sebenarnya mereka yang nyuruh berhenti ngasih alasannya tuh nggak ada satupun yang bisa diterima sama akal. Jadi nyuruh berhentinya cuma sebatas karena ini nggak cocok untuk perempuan gitu, atau memang nggak seharusnya perempuan sebelum-sebelumnya juga nggak ada gitu yang main kayak gini di lingkungan kita. Terus kita mikir lah kalau sebelumnya nggak ada, terus kenapa nggak boleh gitu? Bukannya kita bisa jadi yang pertama gitu kan? Nggak setiap hal harus selalu jadi yang selanjutnya gitu, tapi bisa juga jadi yang pertama. Makanya udah kita terusin aja. Jadi trendsetter bukannya followers ya. Iya. Yeah. Nah, fast forward ke 2022 nih. 2021 kemarin kalian akhirnya bisa menyentuh Eropa, pasar Eropa setelah disebut oleh Tom Morello, setelah kalian di-tweet ya sama Om Tom. Terus kalian juga di-tweet sama siapa lagi tuh. Pokoknya banyak musisi-musisi internasional yang acknowledge kehadiran kalian gitu. Ceritanya bisa nyampe Eropa nih gimana? Setelah waktu itu Amerika gagal karena masalah visa ya. Ya. Sebenarnya sebelum tour itu kita sebenarnya eventnya cuma satu, yaitu yang di Prancis. Oke. Tapi saat dapat kabar untuk itu, ternyata banyak event-event yang di luar negeri yang nyusul gitu. Kayak oh ini cuma satu event, terus akhirnya banyak yang ya udah sekalian main di sini ya udah akhirnya kita sekalian aja tour di 4 negara di Eropa, 8 titik. 8 titik kota ya. Ya. 4 negara. Yang bawa MET, yang bawa ke sana. Iya sama tim 12 Wired. Oh, I see. Oke. Nah, melihat sepak terjangnya VOB, kalau misalnya dari Google Indonesia sendiri nih, Mbak, kenapa pada akhirnya membawa mereka masuk ke dalam kampanye International Women's Day? Apa yang menurut Mbak mereka menjadi sebuah center point untuk diperhatikan nih bagi perempuan-perempuan? Oke, well definitely karena ini VOB, musiknya aja keren banget. Tapi specifically buat International Women's Day kali ini menurut aku temanya pas banget. Sebenarnya International Women's Day secara global temanya kan break the bias ya. Terus secara lokal Google Indonesia punya tema sendiri namanya Yuk Buka Suara. Mereka ini agak berhubungan tapi agak beda. Kalau break the bias obvious ya. Jadi yang stereotype kita break. Tapi buat Yuk Buka Suara itu something yang kita lihat very specific buat Indonesia. Khususnya di Indonesia kita melakukan banyak ngobrol gitu ya dengan perempuan-perempuan khususnya yang masih muda, di mana ternyata banyak dari kita itu intinya adalah jangankan break the bias gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu mendengarkan terhadap suara-suara di dalam kepala
ya suara-suara yang mungkin ditanamkan di situ dari kecil gitu. Nah, kita lihat di sini VOB benar-benar dua-duanya pas banget nih. Pertama adalah ya obviously breaking the bias ya, stereotype yang sudah dihancurkan nih oleh VOB bahwa bisa kok grup cewek dari Indonesia merambah kancah dunia gitu ya di grup metal. Tapi kedua adalah bagaimana cara VOB melakukannya. Itu tuh mulai dari mempertanyakan suara-suara yang mereka dengar sebelumnya. Tadi kan Masya cerita kan, Ya. suara-suara yang bilang kayak kenapa yang nggak logis gitu suaranya. Dan kita di Google kan suatu produk atau brand kita tuh tentang informasi, tentang pengetahuan. Jadi kita mau mengajak perempuan-perempuan Indonesia untuk yuk daripada kita dengerin ya suara-suara di kepala gitu kan, coba kita buka sendiri suara kita sendiri, mempertanyakan gitu. Jadi nggak harus langsung kita anti, ini bukan masalah anti establishment, anti apa, tapi hanya yuk kita pertanyakan kenapa stereotip itu ada, mana yang fakta, mana yang mitos, mana yang hanya prasangka, mana yang benar. Nah itu kita melihat dari kawan-kawan dari VOB itu benar-benar mengembody that spirit of curiosity dan mempertanyakan. Oke. Nah, tim member VOB sendiri nih, ini kan di tahun ini pun kalian sudah established sebenarnya ya, udah semenjak masuk TV, udah direstui oleh orang tua ya, setelah bisa akhirnya menunjukkan unjuk gigi kepada keluarga, kalian sudah diizinkan. Tapi masih ada nggak sih yang kayak mempertanyakan, ini kalian masih mau sampai tua begini gitu? Masih ada yang banyak mempertanyakan nggak sih? Masih sih, terutama ketika pulang ke kampung. Jadi ketika bisa pulang selalu ditanya, ini sampai di Jakarta kapan gitu. Terus sejauh ini udah ada rencana belum bisa untuk nikah umur berapa gitu. Karena selalu dibilang kalau percuma katanya udah keliling dunia sekalipun gitu. Karena pencapaian perempuan itu nikah dan punya anak katanya gitu. Jadi standarnya masih pencapaian perempuan adalah menikah dan punya anak ya? Ya. Kalau dari kalian sendiri di usia sekarang yang juga masih muda, standar pencapaian kalian sendiri di usia ini apa sebenarnya? Kita sih masih punya banyak dream list yang belum kecoret gitu. Kita biasanya suka nulis nih banyak mimpi di buku gitu, dan itu masih banyak sisanya yang belum tercapai. Jadi kita pengen ya kita wujudin dulu mimpi-mimpi yang masih berderet itu gitu sebelum ngelangkah ke misal nikah dan sebagainya. Nah, kalau Widi dan Siti sendiri tuh biar nggak jadi background aja terus di belakang, ayo sini, ya, maju. Nyengir doang. Gimana kalau kalian berdua masih ada pencapaian yang masih ada mimpi yang belum tercapai nggak? Ada banyak sih. Kalau aku sih pengen menjadi wanita yang hidup tidak bergantung pada orang lain, jadi hidup mandiri. Jadi itu impian terbesar aku. Oke. Dan aku rasanya masih dalam proses. Masih dalam proses. Masih muda ya. Kalau Widi sendiri gimana? Aduh, terwakilkan Kak. Soalnya aku pengen mandiri dulu. Terus yang kedua, dengan VOB ini aku pengen keliling dunia dulu deh. Menikmati dulu ya. Ya. Meningkatkan dulu skillnya. Nah, ngomongin soal buka suara tadi sesuai dengan yang dijalankan oleh inisiatif yang dijalankan oleh Google Indonesia. Ngomongin single terbarunya VOB, Not Public Property, yang rilis bertepatan dengan International Women's Day juga. Gitu. Boleh diceritain nggak lagu ini tentang apa? Sebenarnya sih lagu ini bentuk support kita untuk para perempuan supaya bisa lebih terbuka membicarakan dirinya dan tubuhnya. Jadi sebenarnya ide awalnya tuh dari pengalaman personal, karena VOB dulu sering mendapat diskriminasi, mulai dari kayak di media sosial, ucapan-ucapan semacam seharusnya perempuan busananya nggak seperti ini, seharusnya kalau main metal hijabnya dilepas aja gitu, bahkan ada yang sampai ke kekerasan fisik dan teror. Nah, dari situ terus kita jadi bertanya-tanya gitu loh,
kenapa sih gitu orang-orang begitu terobsesi gitu untuk ikut mengatur tubuh perempuan dan bagaimana cara mereka berpakaian gitu. Makanya kita memilih untuk ya udah kita tuangin aja emosi itu di lagu gitu. Dan karena kita yakin kalau yang ngerasain hal ini tuh bukan cuma kita aja, tapi banyak perempuan di luar sana yang juga merasakan hal yang sama. Oke. Nah, aku kembali lagi pengen ke Mbak Vida nih, Mbak. Kalau misalnya dari Google Indonesia, kira-kira hal apa yang bisa mensupport atau menjadi wadah untuk perempuan-perempuan ini bisa lebih buka suara gitu? Pertama dari Google aja sendiri sih, kita lihat banyak orang kecenderungan juga mungkin nggak mau buka suara, takutnya suaranya kontroversial ya kan. Terus mau buka suara tentang apa gitu. Kita juga melihat banyak orang yang mungkin mereka merasa kayak aku tuh belum tahu apa-apa, jadi aku mau buka suara tentang apa gitu. Nah, jadi kita sebenarnya mengencourage sih mulai dari yuk kita buka suara, ajukan pertanyaan aja deh dulu ke Google Search buat kita buka wawasan gitu. Pertama kita buka wawasan tentang pentingnya kita memperjuangkan